Selain itu, orang dengan golongan darah A juga memiliki kepribadian yang sangat menonjol. Perfeksionis, memiliki keinginan kuat untuk membantu orang lain, berkelakuan baik, bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi, orang dengan golongan darah O cukup mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain hingga bisa menjerumuskan dirinya sendiri. Halo teman-teman Yafuri, kali ini kita akan membahas tentang mitos kepribadian berdasarkan golongan darah ya. Tetapi kali ini Kak Furi juga bersama Ponpan. Nah, pasti kalian yang udah sering mendengarkan cerita boneka Furi pernah tahu dong ceritanya Ponpan, atau yang belum tahu kalian bisa cek lagi tayangan YouTube channel kita sebelumnya, Siapakah Ponpan, Look Tap cantik dari Thailand ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Dan jangan takut berkomentar karena sekarang kita udah ada bagian komentarnya. Iya. Oke, kita pasti sudah sering membahas tentang mitos kepribadian berdasarkan zodiak ya. Hampir semua orang udah tahu. Tapi pasti kalian juga pernah nih sekali-sekali ngedenger tentang mitos kepribadian berdasarkan golongan darah kan? Atau sama sekali belum nih? Kali ini Kak Furi akan membahas tentang itu. Nah, bener nggak sih kalau kepribadian itu bisa dilihat berdasarkan golongan darah seseorang? Kita mulai dulu dari cerita sejarahnya ya. Bermula dari Jepang yang sudah melakukan penelitian di tahun 1916. Jadi udah lama banget oleh dua dokter asal Jepang yang bernama Kimatahara dan Sakai Kobayashi. Nah, menghubungkan antara golongan darah dengan kepribadian serta fisik seseorang. Jadi pada tahun 1925 dikembangkan lagi teorinya dengan dokter angkatan darat dari Jepang Hirano Hayashi dan Tomita Yajima dengan mengobservasi golongan darah para jenderal, aspek fisik, pengalaman hukuman, dan lain-lain. Di tahun 1927, Takeji Furukawa, seorang profesor, mengembangkan lagi teorinya yang berhubungan dengan golongan darah. Penelitian Furukawa ini mulai ditampilkan baik di surat kabar, di majalah, dengan menerbitkan buku berjudul Golongan Darah dan Temperamen. Jadi buku dari Profesor Furukawa juga bisa diterima oleh Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut Jepang pada masa itu. Setelah ditentang oleh psikolog lainnya, pembicaraan soal golongan darah dan kepribadian sempat memudar. Namun teman-teman, hal tersebut dihidupkan kembali nih oleh si Masahiko Nomi tahun 1970-an. Jadi Nomi ini sendiri merupakan seorang jurnalis tanpa latar belakang medis. Sejak saat itu, diagnosis kepribadian golongan darah menjadi sangat booming, baik di TV, di buku, ya lagu populer, dan lain-lain. Jadi dari tahun 1970-an hingga awal 2000-an di Jepang, banyak sekali orang yang percaya tentang karakteristik kepribadian kita melalui golongan darah. Nah, cuman di tahun 2004, BPO atau Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization mencoba untuk tidak mendorong pandangan kalau golongan darah berkaitan dengan kepribadian seseorang. Jadi diagnosis tersebut dinilai hanya karena efek Barnum. Efek Barnum ini teman-teman merupakan sebuah bias kognitif yang terjadi pada saat seseorang mempercayai pernyataan atau deskripsi generik tentang kepribadiannya. Jadi lebih ke suges aja gitu. Namun tetap aja hingga saat ini mitos ini masih sering dibicarakan di Jepang dan sebagian besar pun masih percaya. Sekarang kita akan masuk ke mitos-mitos golongan darah tersebut. Apakah relate dengan kepribadian kalian? Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah golongan darah A. Berdasarkan analisis yang dilakukan para peneliti, orang dengan golongan darah A memiliki karakter yang sangat terorganisasi, kritis, bertanggung jawab, konsisten, dan berusaha untuk selalu berhasil dalam situasi apapun. Selain itu, orang dengan golongan darah A juga memiliki kepribadian yang sangat menonjol. Perfeksionis ya, memiliki keinginan kuat untuk membantu orang lain, berkelakuan baik, bisa bekerja sama dengan orang lain. Golongan darah A juga sangat menjaga apa yang sudah
sudah ditetapkan dan diajarkan nih, serta sensitif terhadap perkataan orang lain alias tersinggungan. Jadi menurut National Institutes of Health Amerika Serikat, pemilik golongan darah A cenderung memiliki kadar hormon stres kortisol yang lebih tinggi dalam tubuh. Nah, berarti agak sedikit pemarah ya guys. Yang kedua adalah golongan darah B. Orang yang memiliki golongan darah B biasanya cenderung memiliki rasa penasaran yang sangat besar, serta tertarik terhadap segala sesuatu yang memiliki peluang besar, yang menguntungkan. Mereka cenderung punya terlalu banyak kegemaran atau hobi. Jadi orang dengan golongan darah B juga umumnya sangat aktif dan kreatif. Tidak heran banyak ya yang menggeluti bidang-bidang seni dari golongan darah B. Sayangnya mereka sering juga dianggap sulit untuk bekerja sama dengan sesama rekan kerja karena lebih dominan dan suka membuat aturan sendiri. Nah, bahkan sebuah studi di Harvard University Amerika Serikat menemukan bahwa wanita dengan golongan darah B memiliki 11% peningkatan risiko penyakit jantung dibandingkan dengan wanita dengan tipe golongan darah O. Mereka juga memiliki hingga 50.000 kali jumlah strain bakteri baik dibandingkan dengan orang dengan golongan darah A atau golongan darah O. Lalu yang ketiga adalah golongan darah AB. Dibandingkan dengan golongan darah lainnya, golongan darah AB cenderung lebih misterius dan karakternya sulit sekali ditebak. Tapi orang dengan golongan darah AB tetap pandai dalam bergaul dan memiliki banyak teman. Beberapa penelitian juga menyebutkan golongan darah AB memiliki sikap yang kritis dan rasional. Sayangnya mereka seringkali dianggap tidak tegas dan cukup sensitif dalam beberapa hal. Nah, lalu yang keempat, golongan darah O. Mayoritas penduduk Indonesia golongan darahnya O ya kebanyakan. Jadi untuk golongan darah yang terakhir ini, beberapa penelitian menyebut bahwa orang dengan golongan darah O memiliki sikap yang easygoing dan mudah berteman dengan siapa saja. Mereka juga cenderung punya sikap yang rendah hati, perhatian, terbuka, dan mau menerima pendapat atau saran dari orang lain. Tapi orang dengan golongan darah O cukup mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain hingga bisa menjerumuskan dirinya sendiri. Namun, psikolog Ihsan Bella Persada mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada bukti atau penelitian valid yang menyebut bahwa kepribadian dan sifat berdasarkan golongan darah benar adanya. Nah, katanya ada beberapa yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, teman-teman. Mereka yang setuju ya mengatakan kalau ada protein-protein tertentu yang membangun semua sel di dalam tubuh sehingga bisa menentukan karakter serta kepribadian seseorang. Tapi belum ada penelitian yang valid dan pasti untuk mendukung pernyataan tersebut. Ada banyak faktor yang membentuk karakter seseorang, seperti pola asuh, lingkungan tempat dia tinggal, dan pengalaman hidup. Tapi kalau golongan darah sih belum tahu kebenarannya ya teman-teman. Sekali lagi, ini hanyalah mitos. Boleh percaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Allah Ta'ala. Tapi bagi kalian yang memang merasa sama atau malah berbanding terbalik dengan apa yang disebutkan tadi, kalian bisa share jawabannya di kolom komentar. Oke, sekali lagi ini hanya mitos. See you on the next episode. Bye-bye.